Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Kembali bersama saya Bambang Sadono dalam channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, edukasi, syukur kalau bisa juga memberi solusi. Amin. Saat ini saya bertemu dengan orang yang mungkin sangat sibuk hari-hari ini, Bapak Rahmadi Nugroho, Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, sebuah BUMN yang melayani kebutuhan untuk kepentingan industri, yang tentu ini sangat penting bagi Jawa Tengah di dalam kegiatan ekonomi. Pak Rahmadi, mungkin Bapak bisa bercerita, ini bagaimana situasi industri di Jawa Tengah di tengah pandemi corona ini, COVID-19 ini, Pak Rahmadi. Silakan, Pak. Matur nuwun Pak Bambang yang luar biasa. Mohon maaf kemarin memang saya ini minta ke Pak Korsek, Pak Pratik untuk mengatur waktu dengan Bapak karena memang ini saya juga mumet juga ngatur waktu, padahal situasi pandemi COVID ini bukan berarti kita menjadi tidak sibuk, Pak, menjadi lebih sibuk ternyata. Jadi kami perlu sampaikan atas pertanyaan Bapak tadi itu luar biasa bagus sekali. Jadi kalau kami justru Pak ya memaknai situasi demi sekarang ini COVID-19 ini, kita maknai justru inilah kesempatan kita untuk berbuat lebih dibandingkan yang kemarin. Nah, Bapak tahu, kita tahu semua, sektor manufaktur itu Pak, itu penyumbang PDB terbesar. Itu di secara nasional juga di provinsi pasti juga sama. Jadi tidak kurang dari 19, sekian persen itu penyumbang terbesar sektor manufaktur. Jadi kalau kami memang KIW ini bergerak di sektor itu, Pak. Jadi kami ini mungkin sebelum lanjut barangkali tak kenal tak sayang Pak Bambang deh. Iya Pak. Kami perlu kenalkan dulu KIW, Pak. KIW itu siapa sih? KIW itu adalah badan usaha milik negara, Pak. Jadi 100% itu sahamnya dimiliki negara. Terbagi tiga, Pak. Terbagi tiga, satu, 51% milik pusat, Pak. Yang 40% Pemprov, Pak. Ini besar, Pak, Pemprov kontribusinya untuk KIW. Jadi 40% milik KIW, milik Pemprov, KIW ini, dan sisanya Pemkab Cilacap, Pak. Mungkin Bapak tanya-tanya kenapa ada Cilacap ya? Karena memang awal berdirinya KIW itu di Cilacap. Makanya namanya Wijaya Kusuma, Pak Bambang. Seperti itu. Nah, ini KIW sekarang ini sedang menjadi sorotan karena kami juga ditugasi di Brebes. Dapat dari negara, kita ditugasi Brebes. Nah, tadi pertanyaan Bapak yang terkait dengan situasi sekarang seperti apa perekonomian kita, justru memang saat ini kita memang lagi turun, namun demikian bukan berarti kita tinggal diam, Pak. Kita harus menyiapkan segala sesuatu menjadi lebih baik ke depan. Ini terkait dengan itu, KIW punya program-program yang sangat signifikan, mudah-mudahan juga nanti menjadi kontribusi besar untuk Jawa Tengah. Itu Pak, khususnya Brebes juga, karena Pak, sebenarnya kami paham bahwa kontribusi kawasan industri ini sangat besar, karena akan mengenerate multiplier efek yang luar biasa. Itu Pak, mungkin jawaban global dulu Pak. Iya Pak Rahmadi. Bisa digambarkan misalnya industri yang paling terdampak, kemudian industri yang masih bisa berjalan agak normal gitu, atau bahkan ada industri yang justru memanfaatkan situasi ini malah tumbuh lebih baik gitu kira-kira. Monggo Pak. Ya, terima kasih Matrun Pak. Ya kalau sudah jelas situasi seperti ini yang mendapat manfaat adalah telekomunikasi, ya kan, kesehatan, ya kan, sama konsumsi Pak. Basicnya itu sebetulnya. Jadi industri-industri yang bergerak di bidang itu yang malah menjadi lebih baik. Namun demikian yang terkena dampak ya pasti yang orientasi ekspor, ya kan Pak, yang kebutuhan-kebutuhan jasa lainnya,
itu juga menjadi terdampak. Namun demikian, kami bersyukur Pak, ini konteksnya tetap kami bersyukur, karena sekarang ini sudah mulai masuk ke new normal. Nah, new normal ini akan berpengaruh terhadap bergulirnya kembali Pak, kita akan bergulir kembali perekonomian kita. Jadi kita ini Alhamdulillah sudah mulai menerapkan Pak. Kalau KIW sendiri sudah menerapkan minggu yang lalu, kita sudah mulai new normal Pak. Dengan protokol kesehatan tetap berjalan, perekonomian yang ngikut di belakangnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bangsa kita. Cuman dibutuhkan apa Pak? Disiplin, yang protokol kesehatan harus disiplin dan butuh kekompakan. Barangkali itu Pak. Yang dua kunci yang utama itu. Ada lagi barangkali Pak? Di dalam praktek sampai berapa persen Pak penurunan kegiatan di kawasan industri ini? Ya, kami kalau ditanya persentase kemarin juga kami sudah paparkan di Kementerian Perindustrian. Jadi rata-rata di antara kami ini kurang lebih kisarannya 30-an% Pak dampaknya Pak sampai sekarang ini. Tadi yang saya sampaikan tadi Pak, dengan nanti diterapkan new normal, harapan kami itu tidak turun terus Pak. Harapan kami tidak turun terus. Itu Pak. 30% itu tinggal 30% atau 70% Pak? 70% Pak. Oh, berarti masih lebih bagus kalau gitu. Masih lebih bagus. Sebetulnya kami di sektor-sektor seperti ini masih lebih bagus. Namun demikian itu kan tergantung juga kondisinya, setiap perusahaan bisa beda-beda. Ini kan kita bicarakan secara akumulatif Pak. Iya, rata-rata ya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak. Kalau KIW sendiri gimana Pak prospeknya? Kalau nggak salah kan penjaringan itu sekitar 300 hektar ya lahannya ya? Kita lahannya 250 hektar. 250 hektar. Posisinya kami sudah terdevelop, sisanya tinggal sekitar 65 Pak. Jadi 250 kurangin 65 lah, sekitar 100 berapa Pak? Pak Bambang bisa dihitung tuh nanti. Jadi makanya untuk itu kami butuh pengembangan Pak. Dalam rangka menyumbang PDB bagi nasional maupun Jawa Tengah, kami tetap harus punya kontribusi untuk merah putih, Pak. Intinya itu. Iya. Itulah sebabnya kemudian menambah lahan baru di Brebes itu, Pak, kira-kira gitu ya? Ya. Jadi kami sudah sebetulnya dari awal sudah mencanangkan untuk mengembangkan yang baru, Pak. Tetap di Jawa Tengah. Kami cinta Jawa Tengah. Jadi kenapa Jawa Tengah? Kenapa mungkin Bapak nanya kenapa Jawa Tengah? Bapak sudah tahu jawabannya. Barangkali sudah semua tahu. Intinya adalah Jawa Tengah ini memang paling kondusif untuk investasi di Indonesia. Banyak faktor, banyak variabel yang membuat Jawa Tengah ini sangat kondusif. Itu Pak. Sebelum kita pindah ke yang Brebes itu Pak, KIW sendiri kira-kira bisa selesai penuh kapan Pak itu? Oh ya, nah ini barangkali tidak harus menunggu selesai Pak. Kami simultan Pak. Kami harus simultan. Di existing di KIW tetap berjalan dan di Brebes juga harus berjalan. Makanya di dalam program kami sebetulnya kami berjalan seiring, Pak. Tidak nunggu KIW harus selesai, nanti berbahaya Pak dari sisi operasional perusahaan Pak. Semuanya harus berjalan. Itu Pak prinsipnya seperti itu. Karena beda Pak pengelola kawasan dengan pengembang perumahan barangkali. Ini bedanya apa? Bedanya kalau pengembang kawasan industri maksud saya, itu punya kewajiban memaintain, mengelola sepanjang masa, Pak. Gitu. Kalau pengembang developer perumahan, pada saat sudah terjual dan habis, bisa diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi kalau ini beda, Pak. Kita merah putihnya di situ, Pak, sebetulnya. Namun demikian, kalaupun swasta juga demikian juga. Nah, makanya nggak boleh sampai selesai. Iya. Kalau lihat besarannya kan Brebes itu sekitar 4.000 Pak ya, 4.000 hektar. Berarti 10 kali lipatnya KIW itu ya Pak? Lebih Pak. Ya. Ya. Sekarang sudah tahapnya sampai mana Pak? Mungkin persiapan lahannya sudah mulai ya? Jadi gini Pak. Jadi saya ingin menjelaskan secara umum dulu. Itu memang perlu penyiapan infrastruktur pendukungnya Pak. Jadi tentu karena nanti akan menjadi bagian yang dikelola selama-lamanya.
Sehingga kita harus menciptakan suasana industri, suasana investasi, ekosistem yang mendukung untuk itu. Infrastruktur dan macam-macam harus disiapkan. Nah, sebelum itu kita tentu menyiapkan aspek-aspek lain perencanaan dan kajian. Itu yang kita harus lakukan. Nah, sekarang di KI Brebes ini tepatnya luasannya Pak, luasannya sebetulnya kurang dari 4.000 Pak. Totalnya adalah 3.976. Nah, hampir 4.000 kurang dikit. Nah, itu kita sekarang sampai proses perencanaan dan kajian, Pak. Insya Allah nanti kira-kira bulan Juli itu kita sudah selesaikan kajian-kajiannya, Pak. Sehingga nanti setelah itu baru kita masuk ke step berikutnya. Saya kira itu, Pak. Nah, mungkin kita juga butuh dukungan banyak dari kementerian, lembaga terkait dan instansi terkait. Karena ini harus merah putih. Kira-kira itu. Nanti saya terangkan lagi kenapa harus merah putih. Monggo, Pak. Ya, pertama yang biasanya tahap yang paling krusial itu kan tahap penyediaan lahan itu, Pak. Itu kira-kira situasinya seperti apa, Pak? Lahan yang akan dipakai itu apa? Apa pemukiman atau mungkin pesawahan, tambak atau apa kira-kira? Jadi, kalau lahan di Pantura, ini lahannya di Pantura, Pak. Ya. Jadi Bapak Perso, Bapak tahu itu lahannya setelah Cirebon, perbatasan antara Cirebon dan Brebes itu masuk ke situ di bagian utaranya. Nah, di bagian utaranya sepanjang itu memang sebagian besar adalah tambak, Pak. Sebagian tambak. Jadi berupa tambak-tambak yang informasi yang kami terima dari Pemkab Brebes memang sudah tidak produktif seperti itu. Jadi mungkin lebih baik memang yang sesuai kajian Brebes memang lebih baik untuk kawasan industri. Nah, ini sudah tepat barangkali untuk alokasi itu, Pak. Posisi itu, Pak, lahannya yang ada. Ya, saya kira kalau lahan tambak mungkin persoalannya cuma satu, persoalannya cuma perkara ganti rugi dan sebagainya, tidak ada pemindahan penduduk. Jadi kalau ya maka itu, jadi itu akan lebih mudah saya kira, Pak. Ya. Kemudian ini Pak, pemerintah kan juga sedang mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Kendal. Ya. Juga sangat atraktif untuk menarik investor dari luar. Itu kira-kira gimana Pak posisinya nanti dibandingkan dengan kawasan industri Brebes? Ya justru kalau saya memandang malah saling melengkapi, Pak. Ya. Bukan sekedar persaingan. Persaingan memang iya, tapi yang sehat kan Pak ya. Justru saling melengkapi karena kan kita nanti ingin mendesain bahwa kawasan kita ini kawasan terpadu. Nah, kawasan yang ada di tengah kita kan satu paket Pak sebetulnya. Sudah masuk di dalam Perpres 79 juga sebetulnya. Bapak kalau Perso di Perpres 79 2019 satu paket yaitu quick win-nya ada 3 kan Pak. Satu Borobudur, yang kedua Kendal sendiri, yang ketiga Brebes dan pendukung lainnya kan Pak ya. Jadi sebetulnya sudah menjadi satu paket, artinya ini saling melengkapi. Kira-kira itu Pak. Saya memandangnya seperti itu. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari lokasi Brebes juga punya kelebihan ya, kedekatannya dengan Jakarta itu juga jadi nilai lebih sendiri. Posisi di tengah-tengah Pak. Posisi di tengah-tengah Pak. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Saya sudah wawancara dengan Ibu Penny Rahayu, asisten ekonomi dan pembangunan. Asisten. Ya, jadi beliau juga mengatakan justru di saat sekarang ini adalah saatnya persiapan dan perencanaan. Jadi jangan sampai nanti begitu era pandemi ini lewat, kita baru siap-siap gitu. Gimana itu kalau pendapat Pak Ramadi? Saya sependapat sekali. Mungkin saya tambahkan, Pak. Saya sependapat sekali dengan pendapat Bu Penny. Saya kira kita memang harus rombak paradigma, Pak. Tadi yang saya awali di depan, bukan berarti kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi membunuh segala-galanya. Justru ini adalah menjadi tantangan bagi kita. Makanya kalau kami dari sisi KIW, kami justru ubah paradigmanya.
Justru pada saat yang seperti ini, orang lengah, bahasanya Pak ya, kita gunakan kesempatan itu Pak. Kita gunakan kesempatan itu untuk siap-siap kita harus bersaing dengan dunia internasional. Arahnya ke sana kita betul. Makanya mungkin saya tambahkan Pak, konsep itu kami terjemahkan, boleh saja program-program reguler kami harus tertunda Pak. Tapi program untuk KAI Brebes kami nggak boleh tunda. Ini kami sampaikan baik di pemerintah pusat maupun daerah maupun juga di Kabupaten Brebes. Jadi kami konsentrasi tidak akan lepaskan bahwa ini menjadi prioritas kami. Kira-kira itu, Pak. Ya, Pak. Saya pernah berbicara dengan pengelola kawasan ekonomi khusus di Kendal. Mereka lebih konsentrasi lebih banyak ke investor asing. Kalau di Brebes gimana, Pak? Nanti komposisinya yang akan memanfaatkan kawasan industri Brebes? Jadi kita akan desain sedemikian rupa. Justru sekarang ini, Pak, posisi kita sedang menghimpun atau menyusun konsep master plan, Pak. Ini belum final, Pak. Tadi saya sampaikan di depan, kita sedang proses. Insya Allah nanti final bulan Juli, Pak. Saralat Juli. Kita akan finalkan. Nah, sekarang ini masa-masa kita menghimpun masukan dari semua pihak, kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Kami mohon masukannya supaya ini menjadi kebaikan bagi Brebes, bagi Jawa Tengah, juga secara nasional. Kalau bisa ini menjadi saya ingin sampaikan ke Bapak, ini kita akan buat model baru kawasan industri, Pak. Nah, Bapak pasti terpancing apa itu model baru kan gitu kan. Ini akan menjadi model baru. Jadi kalau Bapak perlu tahu, saya dulu itu kerja lama di JIEP, Pak, di Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Oh, nggih. Saya sebelumnya di sana, dan di sana adalah JIEP itu adalah kawasan pertama yang ada di Indonesia. Kalau dulu inisiasi negara itu dengan membentuk JIEP 40 tahun sekian, sudah 40 tahun sekian. Nah, sekarang sudah masanya, Pak, bagaimana negara hadir lagi untuk membuat model baru kawasan industri. Demikian, Pak. Nanti saya terangkan apa model baru itu yang kita ingin rancang. Ya, silakan, Pak. Model baru itu seperti apa? Jadi pertama itu harus ramah investasi. Pertama, harus ramah investasi, baik investasi nasional maupun internasional. Itu harus ramah. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara 3. Yang pertama, ya, pasti harus murah, Pak. Kompetitif. Dari sisi nilai tanah. Itu 1, Pak. Yang kedua, perizinan harus mudah dan cepat. Yang ketiga, servis harus yang excellent. Jadi konsep itulah yang kita akan kembangkan ke depan. Nah, yang pertama dan kedua itu saat ini masih menjadi permasalahan, Pak. Itu menjadi variabel utama di dalam investasi ke Indonesia. Itu banyak menjadi keluhan investor-investor khususnya asing, Pak, yang tidak familiar dengan kondisi di negara kita. Nah, ini kita harus terobos. Nah, konsep misalnya kita yang sudah kita kembangkan di era sekarang itu bagus. Namun demikian perlu kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Nanti perizinan mestinya masuk ke kawasan, Pak. 1 atap mestinya masuk ke kawasan. Jadi jangan kemana-mana lagi. Investor cukup 1 tempat, selesai dan cepat, mudah, itu Pak. Itu terkait perizinan. Harga tanah nanti memang negara harus hadir. Nah, kenapa harus negara hadir? Karena di negara-negara lain pun sebetulnya pengembangan kawasan itu adalah adanya negara hadir, Pak. Jadi tanah ini nanti konsepnya mestinya menjadi tanah negara, Pak. Sehingga tanah tidak dijual, Pak. Kalau tanah tidak jual, artinya sebetulnya apa artinya? Itu akan jauh lebih murah.
Konsep kita seperti itu, Pak. Dan tanah juga bukan sewa, Pak. Ada yang bingung pasti. Kenapa tidak sewa, tidak jual? Karena rumusnya memang penggunaan tanah, Pak. Aturan mainnya adalah pemanfaatan tanah, penggunaan tanah. Jadi kita sudah punya rumusan itu dan ini sedang kita siapkan. Insya Allah ini menjadi akan model baru bagi pengembangan kawasan industri ke depan. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah kalau kami sudah komparasi dengan negara-negara lain, dua variabel tadi kita bisa menarik investasi bagi dunia usaha. Karena kembali lagi ke depan tadi yang saya sampaikan, karena kontribusi manufaktur itu sangat dominan, nomor 1 di Indonesia. Kira-kira itu Pak Ya. konsepnya. Jadi konsepnya itu nanti pakai hak pengelolaan Pak, pakai HPL ya penjaringan nanti itu. Betul Pak. Betul, ya. Tapi bukan model yang lalu, Pak. Ya. Mohon maaf, bukan model yang lalu. Ini model baru yang kita terapkan. Kenapa? Ya. Saya tambahkan langsung Pak, biar Bapak nggak penasaran. Jadi kenapa demikian? Tahun ini sudah mulai diterapkan PSAK 73. Ya. Mulai tahun ini, Pak. Ya. Jadi tidak seperti konsep yang lalu. Ya. Jadi penggunaan tanah itu diterapkan PSAK 73. Nanti di Pirsani itu PSAK 73 itu mengandung sewa, tapi bukan jual, tapi juga bukan sewa sebetulnya. Pemanfaatan, Pak. Nanti di atas HPL kita terbitkan HGB. HGB itu itulah bisa menjadi modal, Pak, bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Itu Pak kira-kira konsepnya Pak. Secara garis besar. Saya kira betul itu. Ya. Cuma yang menjadi masalah itu kan itu harus dibebaskan dulu. Tanah itu harus dibebaskan dulu dari masyarakat. Tetapi kalau itu harus diambil oleh negara, ya tentu biayanya lebih murah karena siapapun harus melepas kalau negara yang membutuhkan. Jadi kalau nggak dijual ke milik orang per orang itu saya kira benar konsep penjaringan harga bisa lebih murah Pak di situ. Nah, pertanyaan saya yang lain begini Pak, itu kan ada pemerintah daerah di sekitarnya situ, yang kadang-kadang pemerintah itu juga pemerintah daerah itu suka menawarkan sendiri, artinya industri di luar kawasan industri. Nah itu nanti gimana Pak? Apa ada persaingan di situ enggak? Sebetulnya kita memang harus konsisten, Pak. Karena peraturannya itu setelah ada kawasan, itu nggak boleh di luar kawasan, Pak. Investasi industri nggak boleh ada di luar kawasan. Harus masuk ke kawasan. Jadi kenapa demikian? Itu kebaikan untuk bangsa negara kita, Pak. Bukan hanya harus masuk kawasan, sebetulnya itu kebaikan. Kenapa? Semua menjadi terkonsentrasi dan terkontrol. Seperti itu, Pak. Bisa lebih bagi pengusaha juga lebih aman, lebih terkendali, tidak ngurusi banyak hal, semua selesai satu urusan, ya kan? Semua terkontrol, termasuk aspek dampak lingkungan terkontrol, Pak. Sebetulnya itu yang diharapkan kenapa ada peraturan harus masuk kawasan industri itu, Pak. Iya. Kalau perhitungan Pak Rahmadi, kira-kira mulai bisa jalan, mulai investor masuk, mulai operasional kapan kira-kira Pak Brebes? Nah, ini kan Bapak kira-kira sudah bisa memahami bahwa kita ini kan perlu proses, Pak. Ya. Perlu proses. Jadi kalau tadi saya sudah ceritakan, misalnya proses kajian dan perencanaan itu selesai bulan Julian. Jadi akhir tahun ini paling kita sudah menyelesaikan proses perencanaan dan pematangan macam-macam. Nah, insya Allah itu di tahun depan kita mulai aksi, Pak, mulai aksi di lapangan. Jadi itu Pak perkiraan awalnya, Pak. Kira-kira ya. Baik Pak, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sehingga begitu selesai corona ini langsung bisa jalan. Saya hanya ada pertanyaan sedikit aja. Dulu kan sebelum ada COVID ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kan mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7% gitu. Nah, sudah katanya turun sampai 2, berapa itu pertumbuhannya. Nah, kira-kira bisa
balik lagi butuh waktu berapa lama Pak itu? Kalau menentukan Pak Rahmati. Nah, ini memang saya bukan ahlinya menghitung itu. Tapi bidang kita memang untuk kawasan industrinya. Jadi, tapi saya punya keyakinan karena juga sebagaimana juga yang sering disampaikan industrialisasi kawasan dan segala macam dikembangkan. Kenapa Jawa Tengah? Karena tadi yang saya singgung di depan, Pak. Karena investasi di Jawa Tengah itu sangat kondusif. Ya, banyak faktor yang mendukung itu. Sehingga memang harusnya digenjot memang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu memang benar, walaupun proses pemerataan dilakukan juga ke seluruh Indonesia, Pak. Gitu, Pak. Jadi konsepnya kombinasi. Jadi kalau angka tepatnya barangkali jangan nanya ke saya, Pak. Mungkin nanya ke ahli ekonomi barangkali ya. Tapi yang jelas saya hanya bisa menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa data kita menyatakan, di BPS menyatakan bahwa kontribusi manufaktur itu terbesar, Pak, sumbangannya. Jadi, kesimpulan kita, jangan sampai kita nggak mempersiapkan diri, Pak. Nanti situasi COVID itu sudah kondusif, kok kita belum siap, itu yang kita nggak kehendaki. Gitu deh, Pak. Kira-kira itu, Pak. Jadi, Bapak saya kira sependapat dengan saya itu, konsep itu. Pertanyaan sederhanakan lagi. Kami senang. Pertanyaan lebih sederhana lagi. Kapan kira-kira industri ini bisa pulih gitu kira-kira? Ya ini di seluruh dunia kayaknya belum ada yang bisa jawab nih, Pak. Belum ada yang bisa jawab nih, Pak. Jadi kita ini sudah memulai new normal. Nah, new normal itu harapannya, ini saya bukan jawaban politis, Pak, tapi memang nyata, Pak. Jadi new normal itu harapannya ya tidak perlu menunggu COVID-nya selesai. Tapi kita dengan disiplin harus tetap tinggi, Pak. Kami sudah terapkan di KIW sebagai pengelola, juga sebagai industri perusahaan. Jadi kami juga terapkan dua sisi, Pak. Kita di korporasi, di perusahaan kita terapkan, kita sebagai pengelola kita juga terapkan. Seperti itu, Pak. Kedisiplinan itulah yang akan membuat kita proses menuju kepada normal yang baru, kenormalan yang baru, Pak. Ini menuntut kita untuk masuk ke normal yang baru, bukan normal yang kemarin. Nah, masalahnya berapa lama ya? Kayaknya belum bisa ada yang jawab, Pak. Ya, baik. Pak Rahmati tetap bersemangat bekerja. Mudah-mudahan segera normal kembali industri. Saya terima kasih penjenengan sudah bergabung. Dan sebagai ucapan terima kasih, Pak, ini ada yang titip mereka yang bekerja di era pandemi ini, industri rumahan yang berupa frozen food. Ini nanti saya kirim ke penjenengan makanan lokal. Ini ada empal gentong, ya, ada makanan yang khas Semarang, ada ini ada ayam taliwang dan sebagainya, Pak. Jadi sebagai kenang-kenangan dikirim oleh ini dari teman-teman yang juga pemasarannya turun, titip supaya juga dikenal, dipromosikan gitu ya. Ya, saya sedang mendorong ini ekonomi kecil. Oh, okay. Kalau untuk promosi siap. Kalau untuk saya support sudah cukup, matur nuwun, Pak. Doanya matur nuwun. Iya, Pak. Karena luar biasa situasi sekarang memang kita matur nuwun. Kapan-kapan kita buat reportase khusus tentang KIW dan tentang Brebes yang lebih lengkap gitu kira-kira. Nanti korsek kita kalau memang udah memungkinkan kita akan ini, Pak, kita setting, Pak, supaya lebih baik, Pak, insya Allah. Matur nuwun sekali, terima kasih. Pak Bambang dan tim, mudah-mudahan Bapak juga tetap sehat. Ya, Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan tetap di channel Inspirasi Jawa Tengah dan benar-benar ada manfaatnya untuk masyarakat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.